Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial pembuatan star skema. Nama saya Ardana Yudi Saputra, NRP 5212127. Nah, sebelum kita mulai membuat star skema, perlu saya jelaskan dulu mengenai relationship di fitworldgym.inc. Nah, seperti ini relationship-nya. Kemudian ada beberapa data yang nantinya ini akan diinputkan ke dalam Microsoft Access. Nah, sebelum melakukan penginputan, kita perlu mengetahui dimensi. Kita perlu mengetahui dimensi yang akan kita buat nanti. Nah, di sini saya akan membuat 3 dimensi, yaitu dari dimensi member, produk, dan date. Mari kita buat Microsoft Access Point-nya. Nah, yang pertama kita buat database-nya dulu. Kita namakan database-nya menjadi star schema. Kemudian kita create. Nah, setelah itu kita perlu membuat tabelnya. Tabel pertama yang akan saya buat yaitu tabel member. Oke. Nah, di tabel member ini terdapat beberapa item, yaitu ada tim, member ID. Setelah itu ada member ID. Data type-nya short text. Kemudian ada member name. Data type-nya short text. Setelah itu ada member zip. Data type-nya number. Kita ganti number. Kemudian ada member type. Data type-nya short text. Kalau sudah, kita save. Kemudian kita buat tabel baru lagi. Tabel baru berikutnya yang akan saya buat adalah date. Nah, di tabel date ini terdapat beberapa field name. Nah, maksud saya terdapat beberapa kolom field name. Yang pertama ada dimension date ID. Data type-nya auto number. Kemudian ada day. Data type-nya number. Kemudian ada month. Data type-nya short text. Setelah itu ada quarter. Data type-nya number. Setelah itu year. Data type-nya number. Oke. Nah, kemudian kita save tabelnya dengan nama dimension date. Oh, sorry. Nah, jadi harus ada primary key supaya bisa disimpan. Oke, kalau sudah, kita buat tabel yang ketiga. Nah,
Di tabel yang ketiga ini saya akan membuat dimension produk. Isinya adalah dimension product ID, auto number, dan kita jadikan sebagai primary key. Berikutnya ada product ID, data type-nya short text, ada product name, data type-nya short text, kemudian ada product kategori, data type-nya short text, yang terakhir ada product price, data type-nya short text. Setelah itu kita lakukan hal yang sama, klik save, kemudian kita buat namanya menjadi dimension product. Kita klik save. Nah, 3 dimensi sudah terbuat. Kemudian hal selanjutnya yang kita buat adalah revenue. Nah, komponen apa saja yang bisa menyusun revenue? Di sini saya akan membuat 5 komponen penyusun revenue. Yang pertama adalah ID dari setiap tabel yang sudah dibuat tadi. Jadi ada 3 tabel, ada member, ada date, ada produk. Nah, ketiga primary key tersebut harus masuk, sehingga kita harus memasukkan nama yang sama dengan tabel sebelumnya. Dimulai dari member, kita masukkan dim member ID. Di member ID, kemudian data type-nya number. Setelah itu kita masukkan dim, benar. Kemudian kita masukkan dim date ID, data type-nya number juga. Setelah itu kita masukkan dim product ID, data type-nya juga number. Kemudian kita isi price yang menunjukkan harga dari item atau merchandise yang dibeli. Ada ada quantity, data type-nya number, dan yang terakhir ada amount. Amount ini jumlah yang dihasilkan dari harga dan jumlah pembelian yang dilakukan. Baik, kita save dengan nama revenue. Oke. Nah, di sini memang sengaja saya tidak cantumkan primary key. Mengapa? Karena tabel revenue ini nanti akan mendapat primary key dari 3 tabel sebelumnya, sehingga primary key tidak perlu dibuat karena nanti akan tersambung setelah kita buat relationship-nya. Sebelum itu kita perlu isikan data-data dari setiap tabel. Baik, yang pertama ada data dari dimensi date. Kita isikan D, monthnya Desember, quarter 1.
2010 2 3 4 dan 5. Baik, data untuk dim date sudah selesai. Selanjutnya kita isikan data dari tabel member. Oke, data dari member, ada member ID, kita isikan satu. Ada Joe, membershipnya kita isikan 60611, member type-nya individual. Yang kedua Mary, membership-nya 60640, data type-nya individu. Berikutnya ada Su, 60611, individu. Berikutnya ada Shears, 60640, data type-nya corporate. Setelah itu ada Boeing, corporate. Oke, kita save. Setelah itu kita mengisikan data dim product. Nah, di dim product ini kita isikan produknya. Mari kita isi dulu. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11. Oke, saya membuat 11 produk. Dan produknya yang pertama adalah t-shirt. Produk price-nya ada $11. Oh sorry, produk kategorinya satu merchandise. Kita isikan harganya $11. Setelah itu HP2, head, merchandise juga $9. Setelah itu EG1, jam rope, merchandise $12. M1 platinum produk kategorinya membership, harganya $1000. Ada M2 gold membership, harganya $800. Yang ketiga ada
Yang ketiga ada value, membership, harganya $300. Setelah itu ada PSA, ini produknya adult, one day pass, harganya 20. Ada PSS senior, one day pass, harganya $10. Ada PSK ini kit, one day pass, harganya $3. Yang ke-10 ada LA all day retail, kategorinya special event, harganya $3.500. Yang terakhir LH half day retail special event, harganya $2.200. Baik, kita klik save untuk memastikan semuanya sudah. Kemudian kita buat relationship-nya, add close. Nah, saatnya membuat relationship. Sebelum membuat relationship harus kita pastikan tabel-tabel tersebut ini harus di close. Karena apa? File tersebut akan error dan tidak bisa dihubungkan. Oke, menghubungkannya, dim ID produk di drag, kemudian di drop, diarahkan ke dim produk ID di revenue. Di enforce, kalau sudah join type, pilih include all, yang nomor 3, kemudian kita create. Nah, sudah terbuat. Kemudian yang date ID kita pastikan sama. Kita klik join type, include all, create. Oke, berhasil. Kemudian dim member ID, arahkan ke member ID, klik join type, include all, create. Nah, baik, sudah terbuat semua relationship dari tabel-tabel tersebut dan jadilah star skemanya. Sekian tutorial star skema yang sudah saya berikan. Mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.